Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Kelangsungan hidup suatu bangsa antara lain ditentukan oleh 3 hal. Pertama, mampukah bangsa itu menghasilkan pangannya untuk rakyat sendiri. Kedua, mampukah bangsa itu memiliki energi, sumber energi sendiri, tidak tergantung bangsa lain. Yang ketiga, mampukah negara itu juga memiliki sumber air? Makan, energi, air. Ini dicanangkan oleh PBB dan hampir semua pakar peradaban manusia sadar dan mengerti. Tanpa tiga-tiga ini, suatu bangsa sulit untuk survive. Sulit untuk kita berdaulat, sulit untuk kita sejahtera, sulit untuk kita makmur. Alhamdulillah, kita sudah buktikan bahwa kita mampu mengamankan dan menghasilkan pangan untuk rakyat kita. Kita sudah swasembada pangan. Dari target 4 tahun, kita telah berhasil dalam 1 tahun. Banyak pihak yang meremehkan pentingnya swasembada pangan. Bahkan banyak orang yang mengangkat dirinya sebagai orang pinter, mengejek, mengenyak dan menuduh bahwa kita pemerintah berbohong kepada rakyat. Bahwa kita belum swasembada pangan. Berdosalah pemerintah yang berbohong kepada rakyatnya. Berdosalah pemimpin yang berbohong kepada rakyatnya. Berkhianatlah pemimpin yang tidak setia kepada kepentingan negara di atas segala kepentingan. Hari ini saya bangga hadir di sini. Hari ini hari yang saya tunggu-tunggu. Dari sejak saya belum dilantik jadi presiden, kepada tim inti saya, tim penasihat saya, selalu saya tekankan, harus swasembada pangan, harus swasembada energi. Tidak boleh import BBM, tidak boleh import pangan. Dari sejak sebelum saya jadi presiden, sejak saya ketua umum HKTI, apalagi sejak saya Menteri Pertahanan, fokus saya antara lain yang seolah-olah tidak langsung di bidang pertahanan, tapi
elemen-elemen yang di bawah Menteri Pertahanan, terutama Universitas Pertahanan, pakar-pakar kita, insinyur-insinyur kita, perwira-perwira kita fokus waktu itu untuk mencari dan membor air di tempat-tempat yang susah. Sampai sekarang TNI terus mencari air, TNI terus membor air di tempat-tempat yang susah. Panglima TNI sudah tahun ini saja sudah berapa lubang air drill yang kita drill? Sudah 30.000. Sudah. Dan terus ada masalah kita atasi. Energi adalah vital bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita diberi karunia yang luar biasa. Kita memiliki cadangan geotermal yang sangat besar. Kita memiliki cadangan masih batu bara salah satu terbesar di dunia. Kita miliki cadangan gas yang sangat besar. Baru saja kita menemukan ladang gas sangat besar di Andaman. Kita masih punya ladang yang sangat besar di Masela, di Maluku Barat Daya, di Natuna, di Kalimantan. Kita juga ketemukan baru saja ladang-ladang besar. Dan baru kita ketahui bahwa kita punya CNG. Kalau LPG masih kita import, CNG kita sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Di Jawa Tengah penggunaan CNG sudah sangat banyak ya. Dan akan kita teruskan. Dan CNG ada di seluruh Indonesia. Dan juga sekarang diketemukan teknologi untuk membuat gas dari batu bara yang sangat dalam di bawah tanah yang belum termanfaatkan. Saudara-saudara sekalian, di tengah krisis dunia, Indonesia ternyata punya kekuatan. Kita tidak meremehkan kesulitan, tapi kita terus menyiapkan diri. Saudara-saudara, dari sejak saya belum dilantik sampai saya dilantik, saya teruskan, saya dorong, saya menuntut dari tim saya kemandirian energi. B40 tidak cukup. Bahkan pada saat itu saya mendorong ke arah B100. Tapi menteri-menteri saya meyakinkan saya, Pak, dengan B50 saja kita sudah tidak import solar lagi dari luar negeri.
Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.